Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tauhid. Sekarang babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surat Al-Maidah ayat 2-3. Boleh ketemu halaman belum? Hah? Oke. Bu, udah bu? Oke. Wa'alallah, dan kepada Allah fatawakkalu, maka hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'min, jika kalian orang beriman. Pertama kita pahami dulu makna tawakal. Tawakal itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu berserah diri, ya, atau bersandar kepada, ya, atau menyerahkan diri, menyerahkan urusan kepada Allah di sini maksudnya. Nah, ini perlu dijadikan perhatian tentang tawakal. Di sini di dalam surat Al-Maidah ini maknanya membatas. Khasar kalau dalam ditinjau dari segi bahasa Arab, ya, ini maknanya khasar, membatas. Hanya kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal. Karena dari susunannya coba lihat itu, wa 'alallahi, ini kan susunannya aslinya begini. Kalau disusun fatawakkalu 'alallahi, itu susunan aslinya begitu. Bertawakallah kepada Allah. Nah, tapi ini ditaruh di depan, ya, dan semestinya diakhirkan, ditaruh di depan. Nah, ini dalam bahasa Arab menunjukkan makna khasar, membatas, ya. Jadi hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Kalau kita bertawakal kepada selain Allah, syirik nggak? Nah, itu yang dimaksudkan di bab ini. Nah, jadi kita perlu pahami mana tawakal. Tawakal ini di kitab Fathul Majid diterangkan. Tadi kalau dilihatin apa? Tawakal berserah diri. Pensarah rahimahullah berkata, aku berkata, lakin at-tawakkulu 'ala Allahi qismani. Akan tetapi bertawakal kepada Allah ada dua. Ayo dilihat. Akhaduhuma, pertama, at-tawakkulu fil umuri lati la yaqdiru 'alaiha illallah. Bertawakal di dalam urusan-urusan yang tidak ada yang mampu atasnya illallah, selain Allah. Nah, ini dikatakan ya, saya ulangi ya, dipahami baik-baik. Karena kalau kita bertawakal kepada selain Allah salah sasaran, nanti jadi syirik. Dipahami baik-baik. Pertama, tawakal di dalam urusan-urusan yang tidak ada yang mampu selain Allah. Seperti kalladzina yatawakkaluna 'alal amwat, seperti orang-orang yang bertawakal kepada orang-orang yang sudah mati. Wat tawagid, dan kepada taugut. Fi raja'i matalibihim min nasrin, tentang harapan dari keinginan mereka berupa pertolongan, au khifzin, atau penjagaan, au rizqin, atau rizki, au syafa'ah, atau syafaat. Fahadha syirkun akbar, itu adalah syirik besar. Jadi kalau kita berserah diri tadi kepada apa? Kepada orang yang udah mati. Satu. Itu jadi apa? Berserah diri kepada orang yang mati. Kita menggantungkan harapan-harapan, tadi kan pertolongan tuh. Pertama pertolongan, kedua penjagaan, kemudian rizki dan
syafaat. Kita berserah diri, arti bergantung kita kepada orang yang mati supaya dia itu memberikan harapan-harapan yang kita ingin. Ya. Dan kepada tauhid. Ya. Nah, ini syirik besar. Ya. Jadi dengan bahwa batasan itu dari apa yang pertama, tawakal di dalam urusan yang tidak ada yang mampu selain Allah. Itu. Kemudian yang kedua, at-tawakkulu fil asbabiz zahirah. Bertawakal di tentang sebab-sebab yang terlihat. Kaman yatawakkalu ala amir, seperti orang yang berserah diri kepada gubernur, pemimpin, au sultan atau penguasa. Nah, kita berserah diri kepada orang ini. Kalau ini berserah diri kepada orang. Orang ini dinamakan sebab. Ya. Nah, kita berserah diri kepada gubernur atau penguasa. Sima aqdarahullahu ta'ala alaihi, tentang apa yang Allah memberikan kekuasaan alaihi kepadanya, rizki, berupa rizki. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa memberikan rizki, dia maksudnya. Au daf'i azab, menolak gangguan, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Fahuwa nau'u syirkin asghar, ini adalah macam syirik kecil. Misalkan contoh, misalkan menjadi contohnya apa nih? Amir, penguasa diberikan kemampuan sama Allah untuk bisa membagi apa yang lalu, contoh sembako, ya, penguasa bagi-bagi sembako, memberikan rezeki. Nah, hati kita ini bertawakal kepada penguasa di dalam urusan sembako. Jadi ketergantungan datangnya rezeki itu, kalau kita serahkan kepada penguasa, ya kan, tidak kepada Allah, maka ini termasuk syirik kecil. Ya. Kemudian tawakal yang boleh, nah ini yang boleh. Tadi yang nggak boleh kita sebutkan dulu tadi. Tawakal di tentang urusan-urusan yang tidak ada yang mampu selain Allah. Itu, ya kan? Seperti bertawakal kepada orang-orang mati, tauhid, di tentang harapan-harapan mereka. Jadi kita berharap dulu. Kemudian yang kedua, tawakal di tentang sebab-sebab yang zahirah. Tadi sudah kita bahas, ya, bertawakal kepada penguasa misalnya itu, ya, di dalam hal mendatangkan manfaat, yakni bisa memberi rezeki atau menolak mudarat. Hati kita bergantung kepada penguasa, bukan kepada Allah. Maka itu termasuk syirik kecil. Ya. Nah, kemudian tawakal yang diperbolehkan tentang manusia berserah diri, artinya bergantung kepada manusia, apalagi kepada penguasa. Ini yang sejaya, manusia terhadap manusia fi fi'li ma yaqdiru alaih, tentang perbuatan apa yang dia mampu atasnya, niyabatan anhu, sebagai ganti darinya. Harus ganti. Lakin kaisalahu ayat tamida alaihi fi husuli mawkila fi. Akan tetapi tidak ada baginya bersandar kepadanya di tentang terwujudnya apa yang dia diserahkan padanya. Bal yatawakkalu 'alallahi
fi taysiri amrihi, akan tetapi dia bertawakal kepada Allah, dia tetap memudahkan urusannya, alladzi yatlubuhu bi nafsihi aw na'ibihi. Kita memudahkan urusannya yang dia tuntut dengan dirinya atau yang menggantikannya. Jadi begini, ini tawakal yang dibolehkan manusia dengan manusia, maksudnya sejajar bukan kepada penguasa tadi. Contoh, ada utus Fahmi. Nih, tolong sampaikan surat ini kepada Pak Menteri atau ini kan artinya kan menyerahkan urusan ke karena ini namanya bertawakal manusia kepada manusia. Nah, kalau tawakal kita di dalam urusan manusia kepada manusia, kita hanya bergantung kepada manusia itu, bukan kepada Allah. Ditekan supaya Allah memudahkan urusan kita, ya. Itu juga termasuk syirik. Ya. Jadi kita dibolehkan dalam batas kita tetap menyandarkan baik dan buruk itu kepada Allah. Jadi yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat hanya Allah. Kalau hati kita bergantung kepada Allah, bukan kepada si Fahmi. Misalkan di tengah jalan kita bisa lagi ke Fahmi, ya. Setelah serahkan urusan itu ke Fahmi, nah, kita sadarkan hati kita kepada Allah. Kita serahkan semua urusan itu kepada Allah. Apa yang nanti akan terjadi oleh si Fahmi. Kalau Allah takdirkan baik, suatu sampai misalnya kepada Pak Menteri, ya itu adalah kita menyandarkan keinginan kita kepada Allah, bukan kepada si Fahmi semata. Itu tetap utusan mengutus orang. Terus terhadap diri sendiri. Nah ini misalkan Pak Farhan dagang, ya. Kemudian misalnya dari usaha Pak itu berserah diri tentang masalah rezeki yang akan datang nanti kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kepada Allah. Kita cuma berikhtiar, bukan menganggap diri kita ini mampu dalam ikhtiar itu tanpa menyerahkan urusan kepada Allah. Nah, jadi di ayat ini wa'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Artinya kita menyerahkan semua urusan-urusan kita ini kepada Allah. Nah. Kemudian sebab-sebab itu tadi sedang bekerja, ya kan? Dan utusan tadi ini namanya asbab, sebab. Nah, ada sebab, ada musabab. Sebab itu dengan kata lain akibat. Yang mengadakan sebab siapa? Allah. Kita bisa bekerja itu karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Itu. Nah, tapi kadang-kadang banyak orang lupa karena merasa dirinya mampu atas sesuatu, ya, sehingga dia tidak menyandarkan atau tidak menyerahkan urusan itu kepada Allah. Nah, dalam keadaan ini sirik gak deh? Banyak gak terjadi di antara kita? Banyak. Ya. Dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan tenaganya, kan
Karena dia merasa diri mampu. Bukan Korun. Korun bisa jadi kaya raya, dia menganggap itu hasil usahanya. Sedangkan kita sudah maklum, ya, bahwa kita bisa berbuat baik, berbuat kebaikan itu karena Allah telah mudahkan. Jadi diperhatikan baik-baik gitu ya, supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Karena tawakal itu kalau kata Imam Ahmad, at-tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu amalan hati. Hati kita itu mesti dijaga. Kalau Ibnul Qayyim menjelaskan itu tawakal, kata beliau itu manistaghala billah. Nanti ada ayat itu, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kalau seseorang itu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Itu menerangkan itu manistaghala billah. Siapa yang sibuk dengan Allah, kafahullahu ma'unata nafsi, maka Allah akan cukupkan bahan makanannya, bahan makanan dirinya. Kemudian manistaghala bilah yang nas, nas itu siapa saja yang sibuk dengan Allah dari manusia, maka kafahullah ma'unata nas, maka Allah akan cukupkan ma'unah, bahan makanan buat manusia. Yang pertama, maksudnya itu kalau kita menyandarkan berserah diri kepada Allah dalam setiap urusan kita, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Kemudian siapa yang bertawakal kepada Allah dalam urusan manusia, misalkan mengurusan negatif, gitu ya, kita bertawakal kepada Allah, berserah diri dalam segala urusannya supaya Allah memberikan kemudahan untuk mengurus anak yatim, maka Allah memberikan kecukupan kepada manusia. Kemudian siapa saja yang sibuk dengan dirinya, artinya dia mengandalkan dirinya, merasa mampu atas dirinya, maka Allah akan serahkan urusan itu kepada dia. Artinya Allah berlepas diri. Kalau Allah berlepas diri, siapa yang nolong? Tidak ada nolong. Kemudian siapa saja yang bersandar diri kepada manusia, sibuk dengan manusia, maka Allah serahkan urusan itu kepada manusia. Ketika ada yang mampu enggak? Kalau tidak ada mampu, apa jalan yang tidak dapat? Kesempitan. Karena kita berharap kepada makhluk. Tadi di awal saya sudah sampaikan, tadi kan ada tawakal manusia dengan manusia, itu manusia menyerahkan urusan kepada manusia. Ini boleh, tapi tetap sandaran kita, tawakal kita kepada Allah, gitu, bukan kepada sebabnya. Contoh lain misalnya, Fahmi kerja di diskotek, contoh nih, ketemu perkara-perkara yang banyak, mudarat atau pasangan. Kemudian disuruh berhenti kerja, suruh mencari yang lebih baik. Ada orang berpikir, nanti saya mau makan apa? Ada kan? Itu namanya bergantung kepada sebab, kepada pekerjaannya. Ini namanya bertawakal kepada sebab. Nah, sirik nggak begitu? Sirik. Itu dia tahu itu pekerjaan yang mudarat. Nah, kalau kita berserah diri kepada Allah, kita tinggalkan, kita cari jalan lain, dan kemudian kita serahkan urusan kepada Allah, nah nanti Allah akan cukupkan. Kira-kira keyakinan orang sampai sini kuat ya? Nah, kemudian di ayat ini tadi, ikut tubuh ini. Jika kalian orang-orang yang beriman.
Ibnu Qayyim katakan, kalau keimanan seorang hamba itu kuat, maka tawakalnya juga akan kuat. Ya. Kalau keimanan seorang hamba itu lemah, maka tawakalnya juga lemah. Itu. Jadi istilah ini tawakal digandeng dengan iman. Ya. Jadi dipahami baik-baik ya tentang tawakal ini, karena banyak di antara kita tuh atau banyak